Adila, habit itu apa, Adila? Itu sih. KBW. Adila, habit apa habit? Kebiasaan. Kebiasaan. Resa, habit apa? Kebiasaan. Oh, yang baru datang. Halo, Kang Salman dan Kang Ramdan Buldani. Luar biasa. Siapa lagi itu? Pak Reji ya? Dan sare euy. Iya kan. Salman. Alhamdulillah. Pak Reji hadir. Cek Munawar hadir, Pak. Siapa lagi itu di Kobong? Hadir semua, Bapak. Oi. Halo. Ada Rahma dan Naila juga ya. Ada sama. Oke, siap. Saya ulangi aturan mainnya bagi yang baru datang nih. Khususnya yang di Kobong. Jangan terlalu dekat ya, saya takutnya agak terangsang kalian. Jaga jarak ya. Itu ya, Ihwan jaga jarak. Aduh. Saya khawatir terjadi sesuatu nanti pasca keluar. Ada habit yang baru gitu. Ada habit yang baru. Oh, tidak. Tarik sih, mangkok. Oke. Yang sedang berkumpul dan yang sedang di rumah, saya bilang kembali aturan mainnya. Pertama, ketika saya berbicara, tidak ada yang berbicara. Siap? Siap. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan, silakan. Dengan cara acungkan kepala lah. Siap, Pak. Oke, gua lah. Yang ketiga, tidak boleh Kepala bawah. dengan nyantai, dengan semuanya harus duduk sempurna. Karena itu akan mempengaruhi tingkat keseriusan kalian dalam belajar. Yang ketiga, tidak boleh makan, minum, buang air kecil, buang air besar. Tidak boleh. Ya. Yang terakhir, bahasanya dijaga. Ya, bahasa dijaga. Tidak boleh ada bahasa-bahasa yang lembut dan kasar. Ya. Terus bahasa aku semuanya bahasa Indonesia aja. Siap, Kak Hartos? Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Nih, bedakan. Kita sampai jam 4 ya. Apa nih? Bea kuota. Jangan ada bahasa kasar. Masih ada kuota, we. Oke, Ramdan Buldani dan kawan-kawan, what is the meaning of habit? Itu adalah suatu kebiasaan. Kebiasaan. Oke. Naila dan kawan-kawan, Naila dan Rahma yang sedang berdua, yang ketiga setan ya. Kenapa? Habit itu apa? Habit sesuatu yang kita lakukan secara otomatis, secara terus menerus. Jadi ada kebiasaan kita teh kadang tanpa berpikir kita teh langsung melakukan kegiatan kebiasaan inti nama Pak. Oke. Oh. Agni Rahmi kasih contoh dong. Dari Rahmi menyendiri kasihan ya. Nggak punya kawan ya Agni ya. Enggak apa, lagi gak punya uang jadi gak punya kawan. Ya. Oh gitu ya. Terima kasih sindirannya. Pak Imam. Pulang siap. Saya Apa Ramdan Bulbul? di kelas itu kebiasaan saya. Ramdan Bulbul dan rekan-rekan ada yang bisa ngasih contoh habit nggak? Saya gara-gara. Ya bang, siapa habit orang sih? Ini muka saya transparan ya.
Nah, Bapak, Bapak nah kepala hukum di sini. Saya di bawahnya nggak pakai apa-apa, jadi yang atasnya aja. Oke, Nopi, kasih contoh habit. Kasih contoh habit. Saya pengen tahu habit itu apa. Kasih contoh. Tidak kedengaran, Nopi. Nopi. Nah, semakin sering dilakukan, nah itu menjadi kebiasaan. Gimana, Pak? Oke. Kebiasaan itu muncul karena kita sering melakukan. Sepakat? Kebiasaan. Sepakat? Kakak. Kebiasaan itu muncul karena kita sering melakukan. Contoh, ketika Anda mau makan, pasti otomatis yang akan Anda ambil pertama kali adalah Garpu. Piring. piring. Mangkok 5 Pak. Aduh, Misting. misting. Oke. Itu misting. Itu kebiasaan. Moal aya anu nyanap sendok temok heula. Pasti ngambil piring dulu. Selanjutnya setelah piring, Anda akan otomatis membawa Sendok. Sangu. Membawa cocok nasi, samu, dan kawan-kawannya. Ya. Langsung ngambil gelas ke galon atau ke WC. Ambil air. Ya. Kalau benar. Ya. Itu kebiasaan. Kebiasaan itu muncul karena aktivitas yang sering kita lakukan. Kalau tadi kata Rahma itu otomatis, ya. Yang menjadi pertanyaannya, Iya, teman. adakah kebiasaan baru pada diri kalian pasca 7 bulan kalian tidak bertemu dengan saya? Ada Pak. Ya. Bisa dilakukan lagi tidur. Kayaknya kalian semakin tersesat ya. Saya yakin Anda akan ada kebiasaan baru. Yang menjadi pertanyaannya, kebiasaan yang baru ini baik atau buruk? Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, ada. Yakin buruk, baik, ada yakin. Insya Allah tidak. Ada baik banyak buruk. Bapak izin nilainya ya, Mama. Aduh, salam ke Mama. Sayang. Boleh, oleh-olehnya ya dari Mama untuk mamahku. Oke. Tapi kan dia Bapak nunjuk sendok. Oke. Pertanyaannya tadi, kebiasaan yang muncul sekarang, kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Hati-hati kawan. Jangan sampai yang muncul itu adalah kebiasaan yang buruk. Kermah urang teh. Naon? Buruk. Siapa? Jujur, saya juga sekarang bangun tidur tuh jam 8. Ya sama Pak. Ada yang sama saya? Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah 9. Karena apa? Karena pasca sholat subuh itu belum ada aktivitas yang jelas, jadi nggak ada kegiatan, sehingga muncul kebiasaan baru pada diri saya. Sekarang itu bangun tidur agak lama, kemudian jadi suka gadang. Itu repot. Ketika sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka akan susah kembali untuk memulainya. Maka akan susah kembali untuk menghapusnya. Sepakat? Mana ya? Itu yang paling penting.
Ya. Dulu Di balkon. Rahma itu tidak mau ngobong. Rahma tembu ngobong ke kelas 10. Data betah. Hayangna balik wae. Niat. Kan cek Rasul ya, kebiasaan Rasul. Wow. Cobaan heula 40 hari. Sugana jadi betahnya. Iya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa masih 40 hari sunahnya? Karena pasca 40 hari itu kita bisa akan muncul kebiasaan baru. Komo lamun ayeuna urang aktivitas sekarang itu dari bulan Maret sampai September sudah 7 bulan. Saya yakin kalian akan ada kebiasaan yang baru. Itu Adrik nih jangan nongol ya Adrik nih. Yang alumni ya jangan nongol ya. Ijazahnya dilunasi dulu. Oke. Saya yakin ada kebiasaan yang baru. Yang menjadi pertanyaan, apa kebiasaan baru itu? Saya akan tanya per orang. Dan apakah itu menjadi kebiasaan baru yang baik atau kebiasaan baru yang kurang baik yang ada pada diri Anda? Yang dulu sebelum corona atau koropak ini ada kebiasaan? Ada. Sekarang kebiasaan barunya kira-kira apa? Rahma boleh berbagi cerita. Rahma punya kebiasaan baru apa? Bapak jangan Rahma dulu tuh. Temannya Rahma deh. Ini Pak, jangan gitu dulu tuh. Agni punya banyak cerita. Agri ini kasihan ya, nggak punya uang jadi nggak punya teman. Oke, Salma Iya, ada Salma? Pak. Sekarang mah susah. Ada yang punya kebiasaan baru? Aling. Soalnya di situ pas. Kebiasaan baru Tadi, yang tadi. baik ataupun yang buruk? Nopi, Resa, Nida, Susi. Keluar lah. Ada yang punya kebiasaan baru yang baik? Keluar lah. Mengaji. Wah, alhamdulillah. Ya Allah. Keluarkan Kak. One day one juice. Izin dulu, MSCLLH. Pak. Mengaji terus. Ada Izin yang lah, punya Pak. kebiasaan baru one day one juice? Pak izin. Wih, one day one sebelah. Pak izin One day one Pak makro? izin KWC, Pak. Apa Salman? Mam. Izin. Salman izin ke WC. Yang ke WC boleh, HP-nya jangan dibawa ya. Ya nggak apa-apa, nggak bakalan dibawa kok Pak. Nggak bakalan dibawa Pak. Oke. Ini Sandi Laksmana hadir, Sandi. Ini yang join. Tolong diingatkan kawan-kawannya supaya tiap hari masuk via Zoom sekolahnya. Tidak ada alasan kuota karena kuota sudah dikasih. Kalau tuh habis, operator seluler itu ada kuota pendidikan murah meriah. Rp10. Benar ya Pak Yudi ya? Murah, tidak ada alasan. Semuanya pakai ada Zoom. Semuanya menggunakan Zoom yang biaya pendidikan tuh. Oke. Berasa Ini ada lagi nih. Ya. Tapi Sandi mana Sandi ada? Ada apa hadir? Sama siapa Sandi sendiri berdua? Sendiri lagi di rumah. Oke, tidak merokok dan tidak mengopi ya. Tidak makan-makan ya. Karena tidak ada yang mau bercerita tentang habit yang baru, PR Kun. Papa Kebiasaan baru kalian. Habitna bobo wae.
Tidur wae bagus. Ya, Oh. Bisa enak, Pak. mengumpulkan tenaga. Ramdhani mau kemana? Nuju di piwai hang meseh dog. Ampun. Luar biasa ya. Anak soleh ya, subhanallah. Saya nggak nyangka Ramdhani Lagi soleh. masuk kelas. Aslian, Pak. Main bohong. Oke rekan-rekan, sekarang kita ke materi. Materinya tentang Al Imran ayat 159. Mana buku? Ya. Ada yang bisa bacakan Al Imran 159? Muhammad Faisal? Lewat, Pak, lewat. Lewat. Saya kasih 10.000 bagi yang bisa baca. Sama, Pak. Jangan Suruh lama, panggil, jangan. Pak. Buka Quran. Nah, mama jangan nih, aneh. Jangan yang buka Quran. Pak, 10.000 nagih siapa panggil? Ada yang tos katalar, saya kasih 25.000. No Insya Allah, katalar. Bapak Madu. Asamuha. Aduh, Bapak ini baca we hungkul. Dah mau ayah juga na. Malaya nya Ayah, kelas 2 edan hafid. Oh iya tak Agni juga nanti. Hafid. Iya. Sok koy. Saya Pak. Saya tampilkan ya. Ini Al Imran 15 sorry. Mana? Ya, Al Imran 159. Ini saya nggak bisa nampilkannya ya. Al-Fatihah ayat 2, Pak. Mukanya ini bodas-bodas. Ya, muka saya transparan, makasih. Al-Fatihah ayat 2, saya hafal. Bapak siun. Bapak tuh jelas ih. Jelas tuh. Ya yuk. Tuh. Apa itu, Pak? Ada yang bisa baca? Bisa. Coba Rahma baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedap Pak. Nopi. Sahur Pak Haji. Nopi sahur Pak Haji. Ini meser. Sahur Teh Haji, Pi. Nopi enggak. Mana sih? Nopi. Resa bang nyaurkeun punten. Oke, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ya yang lain. Fabima rahmatin minallahi li'ata lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Allah. Bapak itu bikin isin. Fa'fu anhum Khair. wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza ghazamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah, sadaqallahul azim. Luar biasa. Sangat merdu sekali suaranya ya. Asli sehingga saya sangat mengantuk hari ini. Oke, luar biasa. Izin pulang, Pak. Bentar, Itu Pak. Al Imran 159. Semuanya bisa baca Quran ya. Halo. Ya, Pak. Semuanya bisa baca Quran ya. Ya. Oke. Pak, izin dulu, Pak. Mau keluar, Pak. Siap, jangan lama-lama ya. Siap, Pak. Selamat datang Retno yang sudah bisa masuk. Ke belajar mana, Mas? Telepon. Oke. Yeni Mariani, Resa. Resa ada? Resa ada? Resa ada, Resa? Nggak ada. Adilah kedengeran?
Moodnya dibuka dulu Adila. Beneran, Pak. Oke. Adila, Al-Qur'annya kelihatan? Kelihatan. Oke. Sebutkan bacaan yang mengandung hukum idhar. Jelas. Jelas ini, Pak. Jelas. Fadon. Fadon apa? Lanjutin. Fadon Golido. Fadon golido. Itu hukum idhar. Hukum idharnya apa menghadap apa? Tuh, tanwin menghadap go. Apa? Do menghadap Do. go. Masa do menghadap go? Jadi ogo aduh. Goin. Bukan do menghadap go. Tapi ada yang bisa bantu? Tanwin menghadap goin. Tanwin menghadap Goin. sanes agin. Gin. Nah, tuh, Pak. Nggak pakai gin. Goin. Tanwin menghadap gin. Benar. Ini recording kan ya? Oh, kelihatan. Ayo deh, Pak. Nggak ada. Jangan sudah muncul dah. Tadi juga. Dan ada gangguan. Oke, terima kasih Adila. Saya kasih nilai Adila 85. Website ya. Yang aku Harus bisa kabur koran. Gak ada yang nyanyi-nyanyi ya. Oke, Susi si miliki ti, Susi. Apa? Oke. Sebutkan satu saja dari ayat tersebut yang hukumnya idhar sapawi. Susi, idhar sapawi, Susi. Ayo Susi. Bapak sinyalnya awan, Pak. Bapak. Beli dulu sinyalnya, beli dulu. Bismillah. Bukan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan yang termasuk idhar sapawi pada ayat tersebut. Apa-apa, Nggak jelas? Bapak. Muka saya nggak jelas ya? Iya, suaranya Oke. juga, Pak. Sinyalnya itu putus-putus. Oh, disambungin lagi ya. Kalau yang putus-putus boleh disambungin lagi ya. Kasihan jangan diputusin terus. Nanti jomblo deui. Putus-putus. Tes. Oke. Silakan didengarkan. Tidak ada yang berbicara. Bapak Susi baca. Saya jelaskan, nggak usah. Saya udah pundung. Bapak. Ya. Pak. Diantos-antos tadi Lami. Oke.
Ayat Al-Quran ini berkaitan tentang suro. Apa itu suro? Suro adalah musyawarah. Lamun bahasa pelajaran Pak Dedi mah suro musyawarah teh nyaeta demokrasi. Ya. Itu suro atau musyawarah. Kalau bahasa PPKN-nya demokrasi, ya. Demokrasi berasal dari dua kata, demos dan ada yang tahu? Kratos. Mantap. Demos dan kratos, sip, luar biasa. Ya. Demos berarti rakyat, kratos berarti Kekuasaan. kematian ya. Kratos berarti kekuasaan. Artinya adalah berarti kekuasaan itu di tangan rakyat. Itu arti demokrasi. Menurut bahasa, menurut etimologi. Tapi pada kesempatan hari ini kita bukan ngebahas demokrasi tapi ngebahas tentang musyawarah tentang suro Ya. Apa itu suro? Ya. Ya, apa itu suro? Apa, Pak? Ya. Musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah. Musyawarah itu ada beberapa pendapat. Menurut salah satu tokoh yang bernama Ar-Raghib Al-Asfahani, musyawarah atau Ada kakak nih. proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta suro, antara peserta musyawarah. Itu yang namanya suro atau musyawarah. Musyawarah. Menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, musyawarah atau suro itu adalah berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta suronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Ya, inti nama sami. Yuk, proses mengumpulkan pendapat untuk menemukan sebuah titik terang. Dengan cara berkumpul pada suatu ruangan, ngobrolkan suatu masalah, kita ambil titik temunya, kita ambil jalan tengahnya, kita ambil cara atau solusi yang terbaik dalam menghadapi masalah. Biasanya itu musyawarah. Contoh real yang sering terjadi adalah di OSIS. Kebetulan ketua OSISnya ada di sini, Teteh Nopi ya. Ya. Teteh Nopi itu OSIS. Pasti selalu mengadakan rapat. Rapatnya jangan naon. Buat apa Anda mengadakan rapat? Buat apa Anda mengadakan musyawarah, Nopi? Mengemukakan pendapat dan menghasilkan uang. Bukan. Oh, bukan ya. Menghasilkan snack. Menghasilkan nasi padang. Menghasilkan pendapat yang lebih baik. Oke, menghasilkan Pendapat. oh, mantap nih Rahdan. Menghasilkan suatu solusi, menghasilkan suatu kebijakan yang disepakati dan dijalani oleh semuanya. Tapi saya yakin ketika Anda rapat atau bermusyawarah, ini yang paling penting, yang sering terlupakan, pasca disepakati, pasti aja ada orang-orang yang pendapatnya tidak pendapat nate ente diangge, te dicanda,
hasilna contoh OSIS yang ngariung Nopi, Susi, Resa, Mariam, Jena, Siti, Ai ngariung dah. Kurang rapat kegiatan OSIS. Pokoknya nama OSIS teh kudu aya infak. Tina saminggu teh 25.000. Sepakat sadayana? Tidak. Oke. Kang Sarip, kenapa Anda tidak sepakat? Gini Kak Nopi, kalau 25.000 itu terlalu kecil. Gimana kalau 50.000 saja? Iya. Bagus. Gitu. Oke, kemudian aduh, ada De Agni. Punten Teh Nopi. Entong 25, entong 50, da abdi mah teu gaduh acis. Buktina ini teu gaduh rencangan. Kumaha atuh lamun 5.000 Yo, mendukung. Sehingga memunculkan ada opsi. Aya nu 5.000, aya nu 25, ada yang 50. Darte nu disepakati nate anu 50.000. Waduh, kiamat ya. Saminggu infak OSIS 50.000. Digana bakal pindah sekolah nanti NHKB. Mahal dah. Maka yang saya yakin pasca itu apa yang harus Anda lakukan? Kumaha carana? Hasil syuro, hasil musyawarah itu. Hasil syuro, hasil musyawarah itu. Kaimah. Jelas nggak? Ke mana sana ada mana? Nggak jelas. Ya. Oh. Pak. Ketika hasil kesepakatan, saya ngasih contoh musyawarah ya. Ketika hasil kesepakatannya ternyata infak uang kas OSIS itu 50.000 seminggu. Dan disepakatilah oleh semuanya. Dan yang minoritas yang tidak menyepakati kira-kira mayar moal. Adilah mayar moal. Moal. Susi mayar moal Susi. Moal. Nopi mayar moal. Moal. Itu yang salah. Yang namanya hasil musyawarah semuanya disepakati. Semuanya ada konsekuensi. Tapi diurang sanggeus musyawarah teh. Teuing da urang mah henteu ngusulkeun 50.000 urang mau ngusulkeun ke 5.000 moal mayar we urang mah cek si Agni teh kan sok kitu si Agni mah nya. Contoh ya, contoh tong dibawa kana hate, tong diasupkeun kana hate, asupkeun kana pesak. Ya. Maka yang bayar itu hanya yang ini gitu. Itu musyawarah di kita. Ya, termasuk dalam melakukan sebuah kegiatan. Antum Kang Sarip wayahna jadi PJ lomba anu. Antum Teh Yeni jadi PJ lomba anu. Antum Suci kamu seksi konsumsi saja ya. Ya. Rahmawati kamu ke bagian seksi anu. Itu disepakati deh di hasil rapat. Pas eksekusi, pas karapat Susi teh ada abdi mah hoyong seksi acara, alim seksi konsumsi, maka itu akan berpengaruh karena hasil rapat, karena hasil eksekusi nanti. Nah, di urang mah lobana nu kitu. Saya harap yang namanya hasil musyawarah apalagi habis dipoting apapun itu jalani dengan sepenuh hati karena itu adalah hasil keputusan bersama. Paham? Paham. Kartus? Jelas? Pahim tum? Ramayantum?
Mayana. Ramayana. Ramayana, balanja Ramayana. Oke. Itu kaitan musyawarah. Hati-hati. Kebutuhan makanan. Dalam arti dari tadi, apa itu? Ali Imran 159, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, konsep musyawarahnya tadi sudah jelas. Nih, antum pahami. Eta ngayang tong cangkat teuing euy. Soalnya saya pakai headset karasa pisan ngayangna euy. Ya, nanti ada sesuatu yang keluar dari telinga, bahaya. Pungin dulu. Ya. Jadi saya harap. Oke. Itu konsep musyawarahnya seperti itu. Kita sambungkan dengan ayat Al-Imran 159. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohon ampunlah, dan bermusyawarahlah. Sorrynya, saya nunyuguhan caya di kerjuma, euy. Padahal hari kerja kelas kita udah nunyuguhan sih. Ya. Oke. Nih, ini konsepnya dengan kehidupan. Bisi gaduh babaturan. Anu hatina keras, aya? Anu hatina keras, bahasana kasar. Ada yang seperti itu rekan Anda? Saya yakin ada ya. Contoh di sini ada, aduh, otok nggak ada ya. Otok kemana ini otok? Ada Pak. Otok mana otok? Otok mana Cuna? Lagi lembutin. Otok hadir ya? Tunggu motornya. Nur. Apa yang akan terjadi? Oke, terima kasih Neng Otok. Gimana? Apa yang akan terjadi ketika Anda memiliki teman yang hatinya keras dan bahasanya kasar? Kira-kira di jauhan, di deketan? Jauhan. Di Deketan. Baperan. di Jauhan. Ramdan Bulbul dan kawan-kawan mendengarkan saya? Lamun gaduh rerencangan di kobong, anu heuras, ngomongna kasar, kira-kira di kumaha? Dibaikan. Bagus. Dibaikan, diolo duitna kadaharana. Bagus sekali itu ya. Cak-cak lo Marina. Woi, entong atuh. Ke jeung anak eta mah jeung anak. Ke anak milu. Oke, saya yakin secara manusiawi kita akan menjauhinya. Boga babaturan ngomongna kasar, hatina heuras. Lamun barang dahar sorangan, kopet, tepika sanguge dikobong tepika buruk. Aya nu kitu. Aya sih. Gak usah sebut nama ya, Otok, gak usah sebut nama. Kalau orang itu nyari kobong. Heula anak itu. Ya. Kermah budakna teh piomongeun. Bedagong, kopet, komplit sudah, ya. Sempurnalah tindak kejahatannya itu. Saya yakin kita akan menjauhinya. Secara manusiawi seperti itu. Karena orang manusia, orang boga hate.
urang bager ka manehna, urang lembut ka manehna, tapi manehna kasar ka urang, kopet ka urang. Ya, tekau urang geus olahraga pelajaran Pak Anggara. Beli sirup, beli teh gelas hayang menta. Mentai. Hari pas manehna weh haus, beli orson, beli teh gelas, buru-buru dibeakeun lamun urang ngalewat teh. Sok aya tah. Jam, Pak. Ya, si Naila biasana begitu teh. Mun anak ngalewat teh buru-buru dibeakeun disedot suruput sakali CM. Saking ulah dipenta. Aya nu kitu aya, kudu dikumahakeun, tong dijauhan. Di sini maafkanlah mereka, barudak maafkeun. Hampuraeun. Mohonkanlah ampunan bagi mereka, istighfaran, harewosan kana cepilna. Allah, Allah, la ilaha illallah, ya tahlilan sekalian. Istighfaran hal-hal yang seperti itu gitu. Dan bermusyawarah. Nah, ini yang paling penting. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Artinya antum tanya. Otok. Kunaon sih ari otok teh gitu. Sok ngobrol otok, tong disusut otokna. Hadir Pak ngupingkeun, Pak. Tong dilap otok. Ya. Otok makan mana sih? Tanya. Susi. Misalkan kita kasih targetnya itu bukan otok, Ai Nuryani Putri saja ya, jangan otok, kasihan otok. Ai Nuryani Putri itu adalah tersangkanya. Orang yang tadi kita bicarakan. Rekan-rekan di sekelilingnya coba bermusyawarah. Ya, Ari Ai Nuryani Putri teh nanya maka itu cari informasi. Kenapa dia seperti itu? Kunaon, dijauhan, deketan. Katanya, taroskeun. Kita cari solusi, jangan sampai dia seperti itu. Begitu-gitu, dia itu teman kita. Begitu-gitu, dia itu sahabat kita. Jangan sampai kita biarkan dia sendiri karunya. Karunya. Karunya siapa karunya? Kasihan. Watir. Watiti, wadede, waah, watir, deah, karunya. Ya. Kasihan. Tong gitu. Musyawarah. Watir deah. Ya, musyawarah. Siapa nanti yang baturan, Pak? Kumaha carana ya si itu teh urang baturan. Karena saya yakin dengan pendekatan emosional pasti dia itu akan baik ke urang. Ingat tuh lagu Ari Lasso. Apa lagu Ari Lasso? Apa? Oh, sentuhlah dia tepat di hati. Asik. Ngenaheun tuh suara anak ngenaheun tuh. Kenaheun pisan. Terima kasih atas buliannya. Terima kasih kawan-kawan. Sama-sama. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Mun ente boga babaturan nu kitu, sentuhlah dia tepat di hatinya. Antum bawa pisau, bedah dia. Buka hatinya. Teh ini mana? Piraku gitu ya. Aduh ya. Dalam artian Hidung aku rokok. aduh terima kasih ya hidung. Ini gitu. Sentuhlah hatina. Sentuh hatena, kumaha carana dia itu jadi baik. Karena yang paling penting yang dalam merubah kebiasaan itu adalah, ada yang bisa jawab? Presentasi yang paling besar dalam merubah kebiasaan sikap seseorang itu adalah sudah mulai ngantuk Naila? Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Bandung. Hai. Persentase yang paling besar dalam merubah diri kita, kebiasaan kita
adalah lingkungan. Ya. Sakumaha aya Nuryani Putri itu bager pisan. Tapi lamun ulina jeung si Rahma jeung si Naila kabawa teu bener. Karena lingkungan berpengaruh. Gitu ya. Sakumaha aya Nuryani Putri itu bager. Tapi ulina jeung Rahman Naila anu kopet kabawa kopet. Ya. Itu mah hanya contoh yang benar ya. Oh, salah lagi saya. Ya, lingkungan tuh berpengaruh. Sahabat tuh berpengaruh. Sahabat tuh paling penting. Makanya carilah sahabat yang bisa membawa Anda menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah Akbar. Subhanallah. Berteman Anda itu boleh banyak, tapi bersahabat pilih-pilih. Ya, berteman mah kudu jeung naon wae bebas. Tapi kalau bersahabat pilih-pilih karena teman dan sahabat beda. Beda. Paham ya? Paham. Paham. Tos warancan ieu teh. Mau dilanjut mau sudah? Dah. 5 menit lagi. Itu yang deketan HP-nya jauhan. Ngahiang. Bapak Dento saya nak. 5 menit dulu atuh Kasep. Bacina badai sampai jam 4 izin. Oh ngapa warna merah cai ah. Dan ini badai izin. Ya ingat tuh rekan-rekan. Kebiasaan yang paling penting adalah lingkungan, jadi hati-hati. Dan yang faktor kedua adalah orang-orang yang ada di sekitar Anda, sahabat Anda, maka pilih-pilihlah dalam bersahabat. Jangan sampai Anda salah dalam berkawan. Jelas? Artos? Antos. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Yang bertanya saya kasih nilai 100. Bapak Dani nanya. Oke Dani, aduh. Kumaha Kang Dani? Kena izin deh. Ketiasok, izinnya jam 12. Nek ngajajap kena teteh. Oke, nanti masuk lagi. Ya. Retno, ada yang ditanyakan Retno? Santai-santai aja nih Retno, bersender-sender di bawah lemari yang acak-acakan. Itu di mau nanya Pak. Boleh Retno. Di pinggir Retno itu siapa? Kawan bukan? Kawan. Oh, Nuryani. aduh. Ya, Ai Nuryani Putri mandi dulu ya Kalau nanti. misalkan Pak kita udah baik tapi dijahatin gimana? Kalau kita udah baik pada orang Kita tapi udah baik frontal tapi dibalasnya bukan kebaikan. Oke, dengikeun tah Rahman, Naila, Nopi, Susi, Agni. Dengikeun tah. Teteno. Parupingkeun. Apa yang harus dilakukan ketika kita sudah baik sama orang tapi kita dibalas kejahatan gitu ya? Ya Pak. Oke sahabat. Saya kasih logika seperti ini ya, Susi jangan tidur terus, Susi mah di kelas tidur pakai Zoom tidur ya. Tarik sis. Mongko. Oke, saya kasih logika untuk Retno. Orang baik adalah bukan itu. Kebaikan itu adalah ketika Anda berbuat baik terhadap orang yang berbuat jahat kepada Anda. Itu yang namanya kebaikan. Ya. Ketika Anda berbuat baik kepada orang yang
baik kepada Anda, itu namanya bukan kebaikan, tapi balas jasa. Tapi ketika Anda berbuat baik kepada orang yang jahat kepada Anda, itu yang namanya kebaikan. Itu yang namanya Anda mendapatkan pahala. Tuh nah naon batur jahat ka urang mah, nu lama urang jahat ka batur. Teu nah naon batur kopet ka urang mah, nu lama urang kopet ka batur. Teu nah naon sing nganaonan. Jos lah. Yang jelas itu, Retno ya. Kebaikan adalah ketika Anda berbuat baik kepada orang yang jahat kepada Anda. Pada kita. Jangan kepada kita, lu aja kali ya. Gue emang enggak. Gua kagak. Itu yang namanya kebaikan. Kalau Anda, kalau Retno berbuat baik kepada orang yang baik, itu bukan kebaikan, tapi balas jasa. Ya, eta mah. Oke, ada yang ditanyakan? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Pak Usi, Pak. Oke, Usi boleh. Bapak Usi. Usi, oke, mangga Usi. Sudah habis waktunya, Usi. Bapak misalkan iya tuh ya Allah sekedap Agni ya Allah. Agni cicing atuh teu boga duit mah. Bapak gini ya. Iya, Susi. Mana ya? Susi ngomong belum? Eker. Namanya Susi nggak kedengaran, Sus. ini ya Pak, misalkan Oke. ini Pak. Oke. Silakan Susi. Ya Pak. Kumaha itu Susi nanya teh arek moal ih. Dagu-dagu di Jelas kamari. Bapak. Nyala. Jadi kenapa terjadi? Oh, Japri atau Japri. Siap. Kita ada otok make muncul ah. Ini sinyal jadi rada kirang saya. Oke, jelas semuanya rekan-rekan semuanya. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas, tidak. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga minggu depan kita semua bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam keadaan semuanya bahagia dengan memiliki uang ya Agni ya. Mudah-mudahan minggu depan banyak rezekinya, sehat semuanya dipertemukan. Ya Allah. Dengan Anda orang-orang yang soleh, dengan Anda orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah, dengan Anda orang-orang yang takwa kepada Allah. Itu yang paling penting. Dan tentunya kita mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf apabila saya banyak salah kata, salah tulisan, salah ucap, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Candak sayana picen awana mun aya nu sayenanya, mun teu aya mantong. Siap. Allah mengampuni Siap, Pak. setiap dosa yang kita lakukan mulai dari tadi Anda bangun tidur sampai Anda bertemu dengan orang yang ganteng ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ganteng nak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, pelajaran akan dilanjutkan lagi kita ya. Pelajaran. Oke, pelajaran kali ini, Pelajaran selanjutnya kita akan memberitahukan mengenai suatu demonstrasi. Nanti sih dan gajah. oke.
Karena dalam begini kita berdua ingin menyampaikan sedikit atau banyaknya aspirasi mengenai demonstrasi. Nah, dan kali ini akan oleh dunia mengguncang dunia itu namanya RUU Undang-Undang RUU RUU itu. Nah, banyak rakyat atau mahasiswa dan lain-lain melakukan demonstrasi ke gedung DPR. Ya. Bertujuan untuk apa? Bertujuan menyampaikan aspirasi dari rakyat kepada wakil rakyat. Ya. Supaya apa? Supaya benar bahwa rakyat menolak omnibus. Ya. Oke. Tolong ada semua juga minta dukungannya untuk menolak. Minta dukung dan doanya untuk calon bupati sekarang Muhammad Sanal Fariji dan wakil ya Ramdan Buldani. Jangan lupa coblos nomor 10. Nih, nomor 10. Oke. Coblos nomor 10. Kalau nggak dicoblos, saya yang coblos. Ya, nih ya. Coblos nomor 10. Coblos.